Pemirsa, mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana ditemukan tewas membusuk bersama istri di dalam rumahnya di Denpasar, Bali. Pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi untuk ketahui penyebab kematian korban. Pasangan suami istri ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Denpasar, Selatan, Bali. Kepala lingkungan menyebut korban adalah Ida Bagus Ardana yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Jembrana 2 periode dan istrinya. Tewasnya pasutri ini diketahui setelah anaknya mendatangi rumah karena curiga orang tuanya tidak bisa dihubungi. Anak dan menantu korban kemudian membuka paksa pintu rumah karena terkunci. Bahwa bapaknya ini ada, tapi staf saya ngasih tahu dia mantan bupati. Saya kan masa ya cuma mediasi kan, saya mediasi aja ke sini untuk masalah namanya masalah lingkungannya kan harus saya atasi kan. Pihak keluarga belum mengetahui penyebab pasti kematian korban. Keluarga masih menunggu hasil otopsi dari polisi. Masih dititip aja? Di rumah sakit Sanglah. Rencananya hari ini diotopsi. Kemudian perkembangan selanjutnya kami belum tahu bagaimana tindak lanjut daripada itu. Nah, kita baru akan tahu setelah mendapat laporan resmi dari kepolisian, hasil pemeriksaan dari polisi ke otopsi dan lain sebagainya. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian dari Polsek Denpasar juga menurunkan tim Inafis dan telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah barak di Jalan Giobos, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Akses jalan sempit membuat tim damkar terkendala melakukan pemadaman. Dari damkar kota maupun dari rescue brigadir dan disub kehutanan juga pemadaman. Kobaran api membakar bangunan rumah barak 8 pintu dekat sebuah tower telekomunikasi di Jalan Giobos, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api cepat membesar dan menjalar dari bagian atap bangunan barak yang umumnya terbuat dari bahan kayu dan seng. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat terkendala melakukan upaya pemadaman karena mobil damkar yang diterjunkan tidak dapat mendekati titik api lantaran akses jalan yang sempit. Setelah berjibaku selama setengah jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan tim damkar dibantu relawan dan warga setempat. Asap membubul dari rumah yang nomor 1. Dugaan sementara korsleting listrik. Informasinya ada 8 pintu, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan sementara barang-barang yang milik penghuni ini sudah sempat dikeluarkan. Informasi yang diterima pihak kepolisian, asap disertai kobaran api muncul dari barak nomor 1 diduga akibat korsleting listrik. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Karawang, Jawa Barat periksa 6 saksi kasus pencabulan santriwati yang diduga dilakukan oleh oknum pimpinan pondok pesantren. Rencananya polisi akan menambah pemeriksaan saksi terkait kasus tersebut. Polres Karawang memeriksa 6 saksi kasus dugaan pencabulan santriwati yang diduga dilakukan oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan secara maraton mulai dari Rabu sore hingga Kamis malam. Selain para korban, polisi juga periksa dan minta keterangan dari orang tua atau wali para korban. Saat ini Satreskrim Polres Karawang, terutama unit TPA, sudah melakukan pendalaman. Kita sudah memeriksa beberapa saksi. Kemarin ada beberapa memang
rekan-rekan dari pondok pesantren yang kita duga sebagai korban datang ke sini. Sementara masih 6. Besok rencana kita akan melakukan upaya lagi dan mungkin akan kita tambah saksi kita akan tambah. Sebelumnya, kuasa hukum korban Saiful Rohman menyampaikan bahwa diduga oknum pimpinan Ponpes melakukan aksi pencabulan terhadap 20 santriwati. Aksi bejat itu dilakukan terduga pelaku dengan modus memberikan hukuman kepada santriwati. Terkait hal tersebut, pengacara beserta keluarga korban berharap terduga pelaku segera ditangkap untuk diadili. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Autiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik penitipan anak atau daycare di Pekanbaru Riau yang menganiaya anak berusia 4 tahun ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan polisi, korban diikat di kursi makan dengan lakban dan tidak diberi makan. Korban penganiayaan di tempat penitipan anak atau daycare di Pekanbaru Riau mengalami trauma. Bocah berusia 4 tahun ini selalu ketakutan saat mendengar seseorang berbicara keras. Menurut orang tua korban, anaknya telah 7 bulan dititipkan ke daycare lantaran mengidap ADHD atau hiperaktif dan keterlambatan bicara. Dalam video yang viral di media sosial, korban diikat di kursi makan dan dianiaya oleh pemilik daycare. Pelaku juga menutup mulut korban dengan lakban dan tidak memberinya makan. Kasus ini terungkap setelah aksi penganiayaan direkam diam-diam oleh pengasuh daycare lainnya. Kita sudah menetapkan satu orang tersangka, yaitu pemilik dari yayasan daycare tersebut. Kemudian untuk pengembangan lainnya, apakah ada indikasi untuk pengembangan lainnya, saat ini kita fokus untuk pemeriksaan tersangka yang pemiliknya ini. Berdasarkan video juga ada karyawannya, kita akan melihat apakah inisiatif sendiri atau diperintahkan oleh pemilik yayasan. Ya, kalau motif awalnya Mbak, itu diduga bahwa dari yayasan, pemilik yayasan ini, daycare ini, kemudian dari pekerjanya tidak mau repot, makanya diikat dengan lakban kedua kaki anak tersebut, kemudian tidak mau juga anak tersebut berkeliaran sampai ke kamar mandi atau keluar dari tempat daycare tersebut. Katanya sampai nggak dikasih makan juga ya Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan awal kita dapatkan untuk tidak diberikan makan. Namun dari pemeriksaan saksi lainnya, termasuk 3 orang karyawan yang dulu pernah bekerja di sana. Kini pemilik daycare WF telah berstatus tersangka. Adapun early step daycare milik tersangka tidak berizin. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan.